Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji dan syukur tak henti kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti memberikan nikmat, berkah dan hidayahnya kepada kita semua. Karena nikmat dan hidayah dari Allah berupa keimanan dan keislamanlah yang membuat kita kokoh dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat kesehatan dan kesempatan dari Allah pula sehingga hari ini kita dapat berkumpul di waktu ini dalam rangka melaksanakan salah satu aktivitas dan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu menuntut ilmu. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi ini. Ia diutus untuk membawa sebuah kebenaran kepada kita serta memperjuangkan Islam hingga saat ini. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para hadirin yang juga saya hormati dan semoga Allah memberkahi. Saya berada saat ini bukanlah untuk menyombongkan diri. Namun saya hanya melatih diri saya sendiri dan ingin berbagi ilmu kepada kalian semua tentang ilmu yang saya miliki. Jadi, maafkan segala kesalahan kata yang mungkin nanti akan saya ucapkan atau kurang paham apa yang saya bicarakan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai keutamaan menuntut ilmu. Kita lahir di bumi ini dalam keadaan tak berilmu. Oleh karena itu, setiap orang tua berkewajiban mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anaknya. Karena manusia lahir ke dunia dalam keadaan tak berilmu, maka Allah memerintahkan kepada semua manusia, terutama umat Islam, untuk belajar dan menuntut ilmu, sebagaimana untuk bekal dirinya untuk menjalankan sebuah kehidupannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya belajarlah karena seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan pandai dan pemilik ilmu itu tidak sama dengan orang yang bodoh. Dalam pandangan Islam, ilmu adalah sesuatu yang tergolong suci. Ilmu bagaikan pelita atau cahaya di malam yang gelap. Seseorang yang tak dapat berjalan dengan baik di malam yang gelap, tanpa cahaya atau pelita. Demikian pula halnya dengan seseorang yang ingin membedakan antara benar dan salah. Ketika dia mempunyai ilmu, dia akan dengan mudah membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Karena ilmu akan sangat berguna bagi dia ketika meneranginya dalam kehidupannya. Mengenai perintah menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara tersirat dalam wahyu pertama yang diturunkan kepada nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Wahyu pertama apa sih yang diturunkan oleh Allah? Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi seperti itulah bunyi dari Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian untuk artinya yaitu ayat pertama mengandung arti bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Untuk ayat kedua mempunyai arti
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dan untuk ayat yang ketiga mempunyai arti bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Untuk ayat keempat mengandung arti yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dan yang kelima yaitu dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Wahyu pertama ini sebagai tanda pengangkatan Muhammad menjadi utusan Allah, memerintahkan Iqra yang artinya bacalah. Meski tak secara langsung mengatakan belajarlah, namun perintah Allah dalam ayat ini untuk membaca adalah perintah tersirat kepada manusia untuk belajar. Karena membaca merupakan salah satu cara untuk belajar. Membaca yang dimaksudkan di sini tak sekedar membaca buku atau materi pelajaran, tetapi juga bermakna sebagai perintah untuk membaca dan memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah kita sadari bahwa wahyu pertama ini yang memerintahkan untuk membaca mengandung makna yang luas tentang pentingnya belajar? Allah tidak menurunkan wahyu pertama berupa perintah untuk sholat, puasa, sedekah, zakat, dan sebagainya. Tetapi perintah Iqra yang artinya bacalah, yang dapat kita tafsirkan sebagai perintah untuk belajar, yaitu menunjukkan bahwa sebelum kita beramal, kita wajib berilmu, yang insya Allah akan mengantarkan pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam tidak menghendaki umatnya sengsara di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, perintah menuntut ilmu tidak dibedakan antara laki-laki maupun perempuan. Tegasnya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, meskipun di tempat yang jauh dari negerinya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka pada penuntut ilmu karena ridho terhadap ilmu yang dituntutnya. Hadis riwayat Ibnu Abdi Al-Bar. Dari ayat dan hadis yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa hukum menuntut ilmu pada dasarnya adalah wajib atau fardu. Ada yang hukumnya fardu ain, seperti menuntut ilmu agama, terutama yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti berwudu, sholat, dan sebagainya. Ada pula yang hukumnya fardu kifayah, seperti ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk mendukung urusan-urusan dunia, seperti ilmu kedokteran, karena ilmu ini menjadi sesuatu yang penting untuk memelihara tubuh. Atau ilmu hitung, karena menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam muamalah atau jual beli. Menuntut ilmu bisa berubah menjadi haram jika ilmu yang dipelajari dapat mendatangkan kemudaratan bagi diri sendiri maupun orang lain, atau menyesatkan dan membahayakan seperti ilmu sihir, ilmu hitam, ilmu santet, dan sebagainya. Allah mewajibkan manusia menuntut ilmu bukan tanpa sebab. Ada banyak sekali keutamaan menuntut ilmu yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu atau agama beberapa derajat. Ditinggikannya derajat dengan beberapa derajat ini menunjukkan atas besarnya keutamaan, dan ketinggian di sini mencakup ketinggian maknawiyah di dunia dengan tingginya kedudukan dan bagusnya suara, atau artinya dibicarakan orang dengan kebaikan, dan mencakup pula ketinggian hissiyah atau yang dirasakan oleh tubuh dan panca indera di akhirat dengan tingginya kedudukan di jannah. Satu hal lagi yang harus kita ketahui, bahwa orang yang berilmu memiliki pendirian yang teguh, tidak mudah terombang-ambing, serta tidak mudah tergoda oleh bujukan setan.
Bahkan dalam sabda Rasulullah SAW menyebutkan bahwa seseorang yang berilmu atau alim lebih sulit digoda oleh setan daripada 1000 orang yang ahli beribadah yang tidak berilmu. Yang artinya, seseorang yang alim lebih sulit digoda oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah atau yang tidak berilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, yang tak kalah pentingnya untuk direnungkan adalah bahwa pada suatu saat nanti yang kita tak ketahui kapan datangnya, entah hari ini, hari esok, atau lusa, atau kapan saja, Allah berkehendak malaikat maut akan mendatangi kita, menjemput kita untuk menjalankan kehidupan di alam yang berbeda. Ketika masa itu tiba, tak ada lagi yang dapat kita lakukan untuk menambah isi pundi-pundi pahala kita. Terputuslah kita dari kehidupan di dunia. Kecuali 3 hal, yaitu sedekah syariah, ilmu yang bermanfaat, serta anak soleh yang selalu mendoakan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, apabila seseorang keturunan Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal, yaitu sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau seorang anak solih yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai investasi masa depan. Dengan sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta anak soleh yang selalu mendoakan, kita tetap mendapat tambahan pahala meski kita tak lagi menjalani kehidupan di alam dunia ini. Hadis ini juga mengisyaratkan perintah untuk memanfaatkan ilmu yang kita miliki, tak hanya sekedar mengetahui suatu ilmu, tetapi perlu pengamalan dalam kehidupan. Ada pula yang menyebutkan ilmu tanpa amal pincang dan amal tanpa ilmu buta. Oleh karena itu, kita harus selalu menyesuaikan antara ilmu dan amal. Selain mengamalkan ilmu yang kita miliki, kita juga diperintahkan berbagi ilmu dengan mengajarkan ilmu yang kita miliki kepada orang lain. Berbagi ilmu dengan orang lain tak sama dengan berbagi harta. Jika kita memberikan harta kita kepada orang lain, maka secara otomatis kita akan kehilangan harta itu, atau dengan kata lain, kita tak lagi memilikinya. Jika kita mengajarkan ilmu pengetahuan kepada orang lain, kita tidak akan kehilangan ilmu tersebut atau ilmu yang kita miliki, tetapi malah semakin menambah penguasaan ilmu kita terhadap ilmu yang kita miliki. Yang harus diingat adalah ilmu yang dimiliki hendaknya tidak membuat kita tinggi hati dan merasa lebih hebat daripada orang lain. Niat menuntut ilmu hendaknya didasarkan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menuntut ilmu dengan niat untuk membanggakan dirinya di hadapan manusia lain diancamkan dimasukkan ke dalam neraka. Ilmu pengetahuan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Jika kita berhenti belajar sementara ilmu pengetahuan semakin berkembang, maka kita akan tertinggal. Oleh karena itu, proses belajar manusia tak hanya berhenti ketika kita menyelesaikan studi di bangku pendidikan atau kuliah. Menuntut ilmu tak hanya dilakukan di bangku sekolah atau kuliah saja. Sejatinya, menuntut ilmu adalah sepanjang hayat. Ibaratnya dunia ini adalah laboratorium pendidikan. Setiap elemennya adalah sarana untuk menambah wawasan dan mengambil pelajaran. Karena itulah proses belajar manusia seharusnya berawal sejak manusia dilahirkan hingga kematian menjemput. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai liang lahat. Hadis tersebut menjadi dasar dari ungkapan long life education atau pendidikan seumur hidup. Berdasar dari hadis tersebut, kita seharusnya termotivasi agar tidak pernah lelah untuk belajar. Kita tak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tetapi juga bermanfaat untuk makhluk Allah yang lainnya. Jangan pernah berhenti belajar.
hal-hal yang bermanfaat. Selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup dengan niat ikhlas karena Allah, mudah-mudahan kita semua memperoleh keutamaan menuntut ilmu seperti yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.